Assalamualaikum dan selamat datang di kuliah Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia. Pada sesi ini, kita akan belajar pengantar anatomi fisiologi tubuh manusia. Materi ini akan dibagi dalam beberapa video pembelajaran untuk memudahkan Anda dalam belajar anatomi. Pada video bagian pertama ini, setelah Anda mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian anatomi dan fisiologi. Kedua, menjelaskan pembagian anatomi berdasarkan cara mempelajarinya. Yang ketiga, menjelaskan posisi anatomi. Dan yang keempat, menjelaskan bidang-bidang pemisah tubuh atau planum kardinal. Selanjutnya, kita akan masuk di pengertian anatomi fisiologi, anatomi, dan fisiologi. Anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia. Anatomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh manusia. Untuk memudahkan dalam belajar anatomi, maka kita akan melihat anatomi berdasarkan cara mempelajarinya. Dalam anatomi dikenal istilah anatomi umum. Anatomi umum adalah ilmu yang mempelajari bentuk, bagian-bagian tubuh, susunan tubuh, dan hubungan alat-alat tubuh satu terhadap lainnya dengan jalan memotong dan menguraikannya. Dalam mempelajari anatomi, dikenal anatomi makroskopis dan anatomi mikroskopis. Anatomi makroskopis atau gross anatomy adalah struktur yang dapat dilihat dengan mata telanjang, baik dengan pengamatan permukaan, radiologi, atau pembedahan, sering juga disebut dengan anatomi kasar. Sedangkan anatomi mikroskopis adalah mempelajari bagian-bagian tubuh dengan menggunakan alat khusus seperti mikroskop, lup, dan lain sebagainya, karena ukuran bagian tubuh yang akan dipelajarinya cukup kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pembagian anatomi yang lain adalah anatomi sistemik. Anatomi sistemik adalah mempelajari anatomi berdasarkan sistem. Sistem adalah susunan atau kumpulan alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi sama atau berhubungan. Dalam anatomi dikenal juga anatomi topografi. Anatomi topografi mempelajari tubuh berdasarkan atas bagian-bagian tubuh atau regio. Dikenal 5 regio utama pada tubuh manusia, yakni yang pertama, regio colli et capitis atau bagian leher dan kepala. Yang kedua, regio thorax atau dada. Yang ketiga, regio abdominalis atau perut. Dan yang keempat, regio pelvica atau pelvis, serta yang kelima, regio extremitas superior et inferior. Cara mempelajari anatomi juga dapat dilakukan dengan belajar melalui anatomi komparatif atau perbandingan. Anatomi komparatif membandingkan anatomi manusia dengan jenis mamalia lainnya.
Selain itu, dalam anatomi dikenal juga anatomi permukaan. Anatomi permukaan mempelajari proyeksi dan hubungan alat-alat tubuh atau organ-organ tubuh dengan permukaan tubuh. Dalam mempelajari anatomi, dapat juga dilakukan dengan mempelajari perkembangan makhluk hidup sejak dari pembuahan sampai lahir, beserta kejadian-kejadian yang mengikutinya. Cara mempelajari ini dikenal dengan anatomi embriologia. Sedangkan cara mempelajari anatomi dengan menggunakan sinar X atau sinar Röntgen dikenal dengan anatomi radiologia. Terakhir, dikenal istilah anatomi antropologi ragawi. Cara belajar anatomi ini adalah mempelajari manusia dari bentuk luarnya, ukuran-ukurannya pada ras atau kelompok yang berbeda, serta peninggalan prehistoriknya. Selanjutnya kita akan belajar posisi anatomi. Untuk memudahkan kita mempelajari anatomi fisiologi dalam rangka mencapai keseragaman deskripsi, telah dipilih dan ditetapkan suatu posisi anatomi. Posisi anatomi adalah sikap di mana seseorang berdiri tegak dengan kedua lengan berada di sisi tubuh dan telapak tangan menghadap ke depan. Kedua kaki berdampingan dengan ibu jari kaki menunjuk ke depan. Pandangan lurus ke depan melalui suatu bidang yang dinamakan planum horizontalis Frankfurt atau bidang Jerman. Planum horizontalis Frankfurt atau bidang Jerman adalah bidang hayalan melalui linea cantomeaticus atau garis yang ditarik dari canthus externus, sudut mata bagian luar, dan tepi atas meatus acousticus externus atau liang telinga luar. Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi, maka juga ditetapkan garis dan atau bidang utama tubuh atau planum kardinal. Ada 3 planum kardinal yang diketahui, yakni planum sagittalis, planum frontalis atau coronalis, dan planum horizontalis atau transversalis. Planum sagittalis membagi tubuh menjadi bagian sinistra atau kiri dan dekstra atau kanan. Planum frontalis atau coronalis membagi tubuh menjadi bagian anterior atau depan dan posterior atau belakang. Planum horizontalis atau transversalis membagi tubuh menjadi bagian superior atau atas dan inferior atau bawah. Pada gambar ini, kita dapat melihat planum sagittalis pada bagian tengah, planum frontalis di sebelah kiri, dan planum horizontalis di sebelah kanan. Demikianlah pembelajaran anatomi pada sesi ini. Silahkan melanjutkan untuk menonton video berikutnya, pengantar anatomi fisiologi bagian 2. Bila dalam materi ini ada yang kurang jelas, silahkan mengetik pertanyaan Anda pada deskripsi video. Terima kasih dan selamat belajar.